Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Tafsir Isyari yang beranggotakan 3 orang, yaitu Indah Raudatul Jannah, NIM 1930301020, Nurhalimah Aulia Rohmah, NIM 1930301029, Yosi Marlindayanti, NIM 1930301044. Tafsir Isyari. Tafsir bil isyarah atau tafsirul isyari adalah takwil Al-Quran berbeda dengan lahirnya lafaz atau ayat, karena isyarat yang sangat rahasia yang hanya diketahui oleh sebagian ulul ilmi yang telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilhamnya. Tafsir isyari sering disebut juga tafsir sufi, yaitu tafsir Al-Quran yang dalam kitab tafsirnya banyak difokuskan kepada bidang tasawuf atau kebatinan. Memahami ayat-ayat Al-Quran diperoleh dari makna-makna yang tersirat atau makna yang diisyaratkan. Tafsir Isyari menurut Imam Al-Ghazali adalah usaha mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran bukan dengan makna zahirnya, melainkan dengan suara hati nurani. Setelah sebelumnya menafsirkan makna zahir dari ayat yang dimaksud. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Al-Quran itu mengandung banyak ancaman dan janji, meliputi yang lahir dan batin. Tidak pernah terkuras keajaibannya dan tak terjangkau puncaknya. Barang siapa yang memasukinya dengan hati-hati akan selamat. Namun, barang siapa yang memasukinya dengan ceroboh akan jatuh dan tersesat. Ia memuat beberapa kabar dan perumpamaan tentang halal dan haram, naksi dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, zahir dan batin. Zahirnya adalah bacaan, sedangkan batinnya adalah takwil. Tanyakan ia pada ulama, jangan bertanya kepada orang bodoh. Kemudian sejarah munculnya dan metodologi tafsir isyarah. Menurut Mahmud Basuni Faudah, bahwa tafsir sufi isyari itu lahir pada masa Rasulullah SAW dan pada masa para sahabat yang mulia. Al-Quran telah mengisyaratkan kepadanya dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan di sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Sunnah juga telah mengisyaratkan dari riwayat Al-Hasan sebagai hadis mursal dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, setiap ayat ada makna zahir dan makna batinnya. Bagi setiap huruf ada hadnya, dan bagi setiap had ada matlaknya. Dikutip dari para sahabat Rasulullah, atsar yang menunjukkan bahwa mereka itu mengenal tafsir isyari. Tafsir isyari mendasari metodologinya dengan berawal dari pemahaman bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki dua makna, yaitu makna zahir dan makna batin. Maksud dari zahir menurut mereka adalah makna yang langsung bisa diterima oleh akal manusia sebelum yang lainnya. Sedangkan makna batin adalah makna yang tersembunyi dari tanda-tanda ataupun isyarat-isyarat yang tampak oleh para pelaku suluk. Sebagian kalangan sufi memahami bahwa makna batin tidak dapat diketahui melainkan dengan cara riyadah ruhaniyah, semacam amalan olah jiwa. Berawal dari eksperimen jiwa inilah seorang sufi bisa mencapai derajat kasif, yaitu terbukanya tabir rahasia, yang dengannya isyarat-isyarat suci dari balik untaian ayat-ayat Al-Quran dapat dicapai. Hanya saja, orang banyak berbeda pendapat dalam memahami makna batin Al-Quran itu. Kaum Batiniyah misalnya,
mengakui adanya makna batin terhadap Al-Quran tersebut, tetapi mereka menafsirkan makna batin Al-Quran tersebut menurut angan-angan mereka sendiri yang rusak dan sama sekali mengingkari makna zahirnya. Selanjutnya, syarat-syarat diterimanya tafsir isyari. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan makna zahir dari susunan kalimat ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, harus didukung oleh kesaksian syara' yang menguatkannya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan syara' dan akal. Yang keempat, tidak mengandung penyelewengan dari susunan kalimat lafaz-lafaz Al-Quran. Keempat persyaratan di atas merupakan kunci kesejajaran tafsir isyari dengan tafsir-tafsir tekstual lainnya. Bagi para ulama, meniadakan salah satu unsur di atas menyebabkan tafsir isyari tertolak dan menafsirkan kelayakannya. Selanjutnya, contoh bentuk penafsiran secara isyari. Yang pertama, contoh pada penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Artinya, yang mempunyai makna zahir adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Tetapi dalam tafsir isyari diberi makna dengan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniyah. Yang kedua, Al-Alusi memberikan contoh tentang isyarat yang diberikan oleh firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bahwa sholat adalah sarana untuk memusatkan dan mengkonsentrasikan hati untuk menangkap tajalli atau penampakan diri Allah, dan hal ini sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang luluh dan lunak hatinya untuk menerima cahaya-cahaya dari tajalli-tajalli Allah yang amat halus dan menangkap kekuasaannya yang perkasa. Nama-nama kitab tafsir yang termasuk corak sufi ini antara lain, yang pertama, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Salim bin Abdullah Al-Tustari, dikenal dengan Tafsir Al-Tustari. Yang kedua, Hakai Al-Tafsir karya Abu Abdurrahman Al-Silmi, terkenal dengan sebutan Tafsir Al-Silmi. Yang ketiga, Al-Kasif wa Al-Bayan karya Ahmad bin Ibrahim Al-Naisaburi, terkenal dengan nama Tafsir Al-Naisaburi. Yang keempat, Tafsir Ibnu Arabi karya Muhyiddin Ibnu Arabi, terkenal dengan nama Tafsir Ibnu Arabi. Selanjutnya, pendapat para ulama tentang tafsir isyari. Para ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi tafsir isyari. Sebagian mereka ada yang membolehkan, sementara yang lain menghujatnya. Ada yang mengatakan termasuk dari kesempurnaan iman dan kedalaman ilmu. Ulama yang membenarkan tafsir isyari berlandaskan hadis riwayat Bukhari di mana Ibnu Abbas memahami ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat tersebut menunjukkan isyarat dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ibnu Abbas sebagaimana ditulis oleh As-Suyuti menegaskan bahwa Al-Quran itu mengandung berbagai bab ilmu, yang lahir maupun yang batin. Keajaibannya tidak akan habis dan puncak tujuannya tidak akan terjangkau. Imam As-Suyuti mengambil pendapat Ibnu Athaillah yang mengatakan, ketahuilah bahwa tafsir dalam golongan ini atau tafsir isyari terhadap kalam Allah dan Rasulnya dengan makna-makna yang pelik bukanlah berarti memalingkan dari zahirnya. Tetapi zahir ayat itu dapat dipahami makna sebenarnya. Seperti yang dimaksud oleh ayat,
Di samping itu juga dapat diketahui dari istilah bahasa, serta mereka memperoleh pengertian yang tersirat dari ayat dan hadis bagi orang yang hatinya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badruddin Muhammad Ibnu Abdullah Az-Zarkasi adalah termasuk golongan orang yang tidak mendukung tafsir Isyari atau menolak tafsir bil-Isyari, hingga beliau mengatakan, adapun perkataan golongan sufi dalam menafsirkan Al-Quran itu bukan tafsir, melainkan hanya makna penemuan yang mereka peroleh ketika membaca. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan tafsir Isyari. Kelebihan tafsir Isyari hadir memberikan makna yang dalam atau hakikat dari setiap simbol dan segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indrawi. Yang mana kelemahan tafsir Isyari, tafsir ini tidak memungkinkan untuk dikonsumsi bagi orang-orang awam. Selain itu, dalam tafsir Isyari, kita dihadapkan kepada tafsir yang tidak saja mengemukakan makna lafaz-lafaz, sebagaimana yang dikehendaki lafaz, tetapi kita juga menghadapi makna yang dikehendaki isyarat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.